penghuni Rumah Tetua, terima kasih banyak sudah datang kembali ke rumah kita, Rumah Tetua. Kemarin Mimin bacain komen, ternyata cukup tersebar ya penghuni dari Rumah Tetua ini. Mimin juga boleh dong minta tolong untuk like, komen, dan share-nya biar Mimin RT lebih semangat lagi buat selalu upload video baru. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah selalu ninggalin like dan komennya. Oke, kalau gitu langsung aja markinjut, mari kita lanjut cerita Xiaoyan. Cerita dilanjut di mana gelombang binatang buas akhirnya datang sesuai dengan apa yang diprediksi oleh semua orang. Aura mencekam dan menindas seketika menyebar membuat semua orang tercengang, begitu juga dengan Xiaoyan. Sementara itu Hunyu mengumumkan pembentukan aliansi untuk menghadapi gelombang binatang buas yang mendekat. Ia menyatakan bahwa kelompoknya dari Aula Jiwa akan memimpin serangan awal di titik paling berbahaya. Meskipun banyak anggota aliansi merasa lega dengan tawaran ini, Xiaoyan tetap merasa curiga terhadap niat sebenarnya dari Aula Jiwa. Aliansi kemudian membentuk formasi seperti ujung panah dengan kelompok Hunyu yang berada di paling depan. Sementara itu, kelompok besar Xiaoyan memilih posisi yang lebih aman di bagian tengah formasi. Atas aba-aba dari Hunyu, seluruh kontingen besar menyerbu ke arah gelombang binatang buas. Tabrakan awal antara aliansi dan binatang buas sangatlah dahsyat. Kelompok Hunyu di depan berhasil membuka jalan, menghancurkan binatang-binatang di dalam jangkauan mereka. Aliansi juga berhasil maju menembus lapisan luar gelombang binatang, di mana binatang-binatang tersebut belum terlalu kuat. Kelompok Xiaoyan bergerak maju sambil sesekali menghabisi binatang buas yang mendekat sembari terus mengamati situasi. Saat aliansi merangsek lebih dalam, tekanan pun meningkat secara signifikan. Binatang buas yang lebih kuat mulai muncul, bahkan beberapa di antaranya ada yang setara dengan seorang elit dozong. Pertarungan pun mulai menjadi lebih sulit dalam waktu yang singkat. Sun Er memberikan isyarat kepada Xiaoyan tentang bahaya yang meningkat dan perlunya kewaspadaan agar tidak terpisah dan dikepung. Xiaoyan memperhatikan bahwa kelompok Hunyu di depan masih tampak bertarung dengan gigih dan membuat orang banyak percaya bahwa mereka benar-benar memimpin dengan sungguh-sungguh. Setelah maju lebih jauh lagi, laju aliansi mulai melambat drastis. Binatang buas yang kuat berhasil menembus pertahanan dan pertempuran fisik yang brutal pun dimulai. Binatang buas mulai menyerang dari berbagai arah dan korban pun mulai berjatuhan di pihak aliansi. Pada saat kritis ini, Xiaoyan menyadari bahwa Hunyu dan para ahli Aula Jiwa telah menghilang di garis depan. Mereka secara diam-diam membiarkan kelompok ahli lain yang terdorong dari belakang untuk menghadapi serangan utama binatang buas. Orang-orang di depan tidak dapat mundur karena dorongan dari belakang dan kehabisan doki mereka. Mereka hanya bisa bertarung mati-matian hingga akhirnya tewas dimangsa oleh binatang buas. Kelompok baru terus-menerus didorong ke depan untuk menggantikan mereka yang gugur dan kembali menjadi korban demi kemajuan dari sisa aliansi. Di tengah kekacauan dan kepanikan yang melanda sebagian besar aliansi, kelompok Xiaoyan dan beberapa kelompok kecil lainnya berhasil mempertahankan ketenangan dan posisi masing-masing. Mereka menyaksikan banyak ahli, bahkan Dozun bintang 6 hingga 7 kelelahan dan akhirnya terkoyak oleh kerumunan binatang buas. Xiaoyan melihat kelompok Hunyu tersenyum sinis ketika berada di belakang masa pertempuran utama. Ketika seekor binatang hitam metalik yang sangat kuat berhasil menghentikan laju kelompok terdepan, kelompok Hunyu memanfaatkan momen tersebut. Mereka melesat melewati kerumunan yang bertarung dengan binatang kuat tersebut dan terus bergegas maju jauh ke depan. Menyadari bahwa Hunyu telah meninggalkan sisa aliansi, Xiaoyan segera memberikan isyarat kepada kelompoknya untuk mengikuti jejak Hunyu. Beberapa kelompok lain yang juga menyadari siasat licik tersebut turut bergerak maju. Ratusan anggota aliansi yang tersisa akhirnya ditinggalkan. Dikepung oleh gelombang binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan teriakan mengerikan mereka pun bergema di atas langit. Kelompok Xiaoyan melesat di udara, mengikuti kelompok Hunyu yang berada beberapa ribu kaki di depan. Kelompok Hunyu tampak lebih segar karena mereka bisa beristirahat saat kelompok lain bertarung melawan gelombang binatang buas sebelumnya. Di belakang kelompok Xiaoyan, suku Heaven Demon Phoenix yang dipimpin oleh Jiu Feng juga mengikuti mereka. Mata Feng Qing'er bertemu dengan Xiaoyan ketika menunjukkan kebencian yang tertahan. Namun meskipun begitu, Feng Qing'er tidak berani bertindak setelah pengalaman sebelumnya. Sementara itu, Xiaoyan tidak terlalu memperdulikannya dan merasa potensi ancaman dari Feng Qing'er di masa depan tidaklah besar.
Xiaoyan mengamati lebih jauh ke belakang di mana beberapa kelompok kuat lainnya menyusul. Xiaoyan lanjut mengamati lautan binatang buas berwarna merah darah di depan dan belakang. Xiaoyan menyadari bahwa kelompok-kelompok yang tertinggal tidak akan bertahan lama melawan gelombang tanpa akhir ini. Dia khawatir akan adanya binatang buas yang lebih kuat di bagian akhir dari gelombang tersebut. Meskipun banyak binatang buas telah dihadapi, yang terkuat sejauh ini hanya setara dengan Douzun bintang 5. Menyadari tekanan akan meningkat saat perhatian binatang buas teralihkan dari kelompok yang gugur di belakang, Xiaoyan pun memutuskan untuk meningkatkan kecepatan. Dia bergerak di depan formasi, memberikan isyarat agar yang lain mempertahankan formasi segitiga untuk melindungi anggota yang lebih lemah di tengah. Semua orang pun mengangguk dan Gu Qingyang pun segera bergabung dengan Xiaoyan di garis depan untuk membuka jalan. Saat gelombang binatang buas berikutnya menerjang, Xiaoyan pun segera memimpin serangan. Api surgawi miliknya membentuk naga api raksasa yang menerobos barisan binatang buas, sementara Gu Qingyang membersihkan area di sekitarnya dengan segel tangannya. Di belakang mereka, Sun Er, Cailin, Yun Yun, dokter peri kecil dan yang lainnya melancarkan serangan yang terkoordinasi. Mereka memastikan tidak ada binatang buas yang bisa mendekat dalam radius 100 meter. Mereka maju dengan cepat, meskipun penggunaan kekuatan sebesar itu sangatlah menguras tenaga. Xiaoyan juga terus-menerus mengandalkan pil obat untuk memulihkan Doqi di dalam kekacauan ini. Sambil terus maju, Xiaoyan memperhatikan kelompok Hunyu yang dengan mudah menembus barisan binatang buas jauh di depan. Sun Er memperkirakan mereka membutuhkan waktu sekitar setengah jam lagi untuk keluar dari gelombang binatang buas jika tidak ada rintangan besar yang tak terduga di bagian terdalam. Namun seiring dengan mereka semakin dalam, binatang buas juga menjadi semakin kuat dan kecepatan kelompok Xiaoyan pun mulai melambat. Bahkan serangan Xiaoyan dan Gu Qingyang membutuhkan beberapa kali upaya untuk menjatuhkan satu binatang buas. Kelelahan mulai terlihat terutama pada Gu Qingyang. Bersamaan dengan hal tersebut, Sun Er menyadari bahwa kelompok Hunyu sudah tidak terlihat lagi. Gu Qingyang terkejut sementara Xiaoyan segera menyadari bahwa mereka pasti telah berhasil menerobos. Kabar ini pun membangkitkan semangat dari kelompok Xiaoyan dan dengan kekuatan baru Xiaoyan melancarkan serangan dahsyat yang menghancurkan seekor binatang buas raksasa yang menghalangi jalan. Kelompok Xiaoyan pun segera melesat maju mengandalkan celah yang baru dibentuk oleh Xiaoyan. Akhirnya mereka pun berhasil menembus gelombang binatang buas yang sangat mengerikan ini. Setelah menghela nafas lega, pandangan mereka kembali tertuju ke depan. 10.000 kaki jauhnya berdiri sebuah pohon kuno berwarna hijau subur yang menjulang sendirian di dataran yang luas. Udara murni memancar darinya dan sesekali membentuk wujud-wujud yang misterius. Aura kuno yang luar biasa terpancar dari pohon itu. Jantung Xiaoyan pun seketika berdebar kencang saat menatap pohon kuno bodhisatwa yang legendaris ini. Ukurannya yang luar biasa besar dan aura kuno yang dipancarkan membuat mereka semua terpana. Menyadari bahwa anggota klan Hun tampaknya sudah berada di dekat pohon itu, Xiaoyan pun segera memimpin kelompoknya bergegas maju tanpa ngaso. Setelah kepergian dari kelompok Xiaoyan, banyak kelompok lain yang akhirnya tiba setelah melewati gelombang serangan binatang buas. Mereka juga terpesona oleh penampakan pohon kuno bodhisatwa ini. Melihat kelompok Xiaoyan bergerak maju, rasa urgensi muncul di antara mereka. Jiu Feng dari kelompok suku Heaven Demon Phoenix yang biasanya tenang segera memerintahkan sukunya untuk segera bergegas maju. Saat mendekati pohon raksasa itu, Xiaoyan merasakan kekaguman sekaligus perasaan tidak nyaman yang samar namun kuat dari persepsi spiritualnya. Kelompoknya kemudian melihat kelompok Hunyu yang ternyata berhenti dan menunggu di dekat pohon tersebut. Xiaoyan memperlambat langkahnya dan mendarat dengan hati-hati di belakang mereka, mengamati pohon kuno dari jarak yang dekat. Aura kehidupan yang kaya bercampur dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Xiaoyan merenungkan kemungkinan bahwa pohon kuno ini memiliki kesadarannya sendiri dan menyimpan bahaya tersembunyi. Tak lama kemudian, suku Heaven Demon Phoenix dan kelompok-kelompok lainnya pun tiba. Hunyu menyambut kedatangan mereka, menyatakan bahwa ia menunggu semua orang karena tujuan mereka sama. Ia kemudian memperingatkan tentang bahaya pohon kuno bodhisatwa di hadapan mereka. Ia juga menceritakan kisah leluhur klan Hun yang berada di tingkat Banseng yang hilang kontak setelah mendekati pohon tersebut.
Gu Qingyang menyipitkan mata dan berkata bahwa sepertinya alasan Hunyu menunggu adalah agar tidak menghadapi bahaya ini sendirian. Namun Hunyu juga tidak membantah hal tersebut dan mereka pun mulai berjalan menuju pohon. Ia yakin bahwa yang lain akan mengikutinya karena daya tarik pohon kuno bodhisatwa ini sangatlah besar. Di sisi lain, meskipun curiga terhadap motif Hunyu, Xiaoyan memutuskan untuk tetap maju, begitu pula dengan kelompok yang lain. Mereka telah berusaha keras untuk mencapai tempat ini dan tidak akan menyerah begitu saja. Sambil menjaga jarak antar kelompok dan meningkatkan kewaspadaan, mereka perlahan mendekati pohon kuno yang menjulang tinggi. Ketika semakin dekat, King Lin dengan kemampuan mata khususnya merasakan adanya racun gelap dan dingin serta emosi negatif yang tersembunyi di dalam aura jernih penuh kehidupan yang dipancarkan pohon itu. Hal ini tentu memperkuat perasaan tidak nyaman yang dirasakan oleh Xiaoyan sebelumnya. Bersamaan dengan hal itu, kelompok Hunyu berhenti sangat dekat dengan batang pohon. Semua orang pun mulai merasakan hawa dingin dan aneh yang meresap ke hati mereka masing-masing. Perhatian mereka tertuju pada gugusan cahaya terang di antara cabang-cabang pohon yang ternyata adalah jantung bodhisatwa yang sangat berharga. Tiba-tiba saat fokus tertuju pada jantung bodhisatwa, pohon kuno bodhisatwa yang tadinya tenang mulai bergerak. Ranting-rantingnya turun dan menyentuh tanah sebelum akhirnya terbelah secara perlahan. Dari dalam cabang pohon yang terbelah itu, 5 sosok tanpa ekspresi melangkah keluar. Seketika tekanan energi yang menakutkan menyebar dari kelima sosok tersebut dan aura yang terpancar mengungkapkan bahwa mereka semua adalah ahli di tingkat Banseng. Ekspresi wajah semua orang yang hadir berubah menjadi suram, menyadari bahaya besar yang baru saja muncul. Mereka semua gemetar. Terlebih lagi yang paling mengejutkan adalah ketiadaan tanda-tanda kehidupan pada mereka. Xiaoyan dan Sun Er menyimpulkan bahwa kelima elit Banseng ini hanyalah boneka yang dikendalikan oleh pohon kuno bodhisatwa. Kesadaran bahwa pohon kuno ini memiliki kekuatan mengerikan untuk mengubah ahli tingkat Banseng menjadi boneka menimbulkan rasa dingin di hati semua orang. Di tengah keterkejutan itu, Hunyu mengenali salah satu boneka berjubah hitam yang ternyata adalah leluhur Banseng klannya yang menurut catatan telah lama menghilang bersama pohon kuno bodhisatwa. Menghadapi 5 boneka Banseng yang merupakan rintangan mengerikan untuk mencapai jantung bodhisatwa, banyak sosok akhirnya mulai ragu. Namun godaan dari jantung bodhisatwa ini tampaknya masih terlalu besar untuk diabaikan. Xiaoyan juga tampak merenung ketika menganalisa kekuatan para sekutu dan kelompoknya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan akhirnya mengusulkan sebuah strategi pertempuran. Ia menyarankan agar 7 kelompok yang hadir membagi tugas untuk menghadapi kelima boneka. Kelompok Xiaoyan akan menangani 1 boneka, sementara yang lain akan diserahkan pada tiap-tiap kelompok. Mendengar hal itu, Hunyu dan Jiu Feng masing-masing setuju untuk berhadapan dengan 1 elit Banseng. Sementara 4 kelompok lainnya akan bekerja sama untuk menangani kedua boneka Banseng yang tersisa. Semua kelompok menyetujui rencana ini dengan harapan bisa mendapatkan jantung bodhisatwa. Akhirnya Xiaoyan memimpin dengan maju beberapa langkah, memicu reaksi dari para boneka tersebut. Salah satu boneka Banseng segera bergerak dengan kaku namun cepat ketika melancarkan serangan telapak tangan yang menghancurkan ruang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menangkis serangan awal tersebut dan sekutunya segera memberikan dukungan dengan serangan doki yang kuat dan menghantam boneka tersebut. Meskipun dihujani oleh serangan, boneka Banseng itu tetap tak tergoyahkan. Serentak, kelompok Hunyu, Jiu Feng, dan kelompok-kelompok lainnya juga terlibat pertempuran dengan boneka Banseng yang menjadi target mereka. Dataran luas itu seketika dipenuhi dengan ledakan energi doki yang dahsyat saat pertempuran sengit berkecamuk. Walaupun unggul di dalam jumlah, pertarungan melawan boneka-boneka ini terbukti sangat sulit dan apa sih yang benar? Menyengsarakan. Kekuatan fisik dan ketahanan boneka Banseng jauh melampaui perkiraan dari semua orang. Serangan kuat dari setiap ahli dengan mudah dimentahkan, bahkan membuat mereka terlempar mundur. Beberapa tetua sekte bunga di pihak Xiaoyan juga dengan cepat kehilangan kemampuan bertarung setelah terkena serangan boneka. Namun kelompok Xiaoyan berhasil bertahan berkat kekuatan anggota inti seperti Xiaoyan, Gu Qingyang, dan Sun Er.
Menyadari bahwa serangan biasa tidaklah efektif, Xiaoyan memahami bahwa satu-satunya cara mengalahkan boneka tak bernyawa ini adalah dengan menghancurkan kepala mereka. Xiaoyan pun meneriakkan strategi ini kepada para sekutunya, dan Xiaoyan lanjut mengaktifkan King Kong Glass Body dan melancarkan Octan Blaze ke arah boneka Banseng. Dengan kecepatannya, Xiaoyan pun berhasil mendaratkan pukulan dahsyat ke kepala boneka Banseng yang dihadapi kelompoknya. Benturan keras ini akhirnya menyebabkan keretakan muncul, namun boneka itu segera membalas pukulan keras ke arah bahu Xiaoyan. Beruntung pertahanan berlapis dari Xiaoyan termasuk kain serangga kaisar dan armor naga phoenix kuno mampu menahan dampak serangan tersebut tanpa cedera parah. Selanjutnya, mengikuti instruksi dari Xiaoyan, Sun Er dan Gu Qingyang segera melancarkan serangan terkuat mereka yang diarahkan tepat ke kepala boneka yang sudah retak. Beberapa ahli lainnya yang meskipun pucat turut melepaskan serangan yang serupa. Pada saat yang hampir bersamaan, Cailin juga melepaskan serangan petir berwarna-warni yang kuat. Gempuran terkoordinasi dari serangan kuat yang terfokus pada satu titik akhirnya membuahkan hasil. Kepala boneka Banseng itu tidak mampu menahan akumulasi kekuatan dahsyat tersebut dan meledak berkeping-keping. Setelah berhasil, Xiaoyan pun kembali ke ukuran normalnya dan ia juga mengusap keringat dingin dan mengamati sekeliling di mana kelompok dan sekutunya menderita luka-luka. Xiaoyan pun segera memberikan pil obat kepada semua orang dan mendesak mereka untuk beristirahat serta memulihkan Doqi sementara Xiaoyan berjaga-jaga. Semua orang mengangguk sementara Sun Er mendekati Xiaoyan dan bertanya apakah mereka perlu membantu kelompok lain yang masih bertarung melawan boneka Banseng. Pertempuran lain berjalan sulit dengan beberapa kelompok menderita kerugian, termasuk kematian seorang ahli dari kelompok Hunyu dan beberapa tetua suku Heaven Demon Phoenix. Kelompok keempat mengalami nasib yang paling buruk di antara mereka karena kurangnya kerjasama hingga menyebabkan beberapa ahli Dozun tewas. Namun Xiaoyan menolak untuk campur tangan dan menyatakan bahwa ini bukanlah waktu untuk menunjukkan kebaikan karena semua orang adalah pesaing. Terlebih lagi setelah boneka-boneka itu dikalahkan, mereka mungkin akan saling menyerang. Xiaoyan juga menyadari bahwa meskipun boneka Banseng ini kuat, mereka masih kalah jauh dibandingkan dengan Banseng yang asli. Mereka harus tetap fokus karena bahaya yang sebenarnya adalah pohon kuno bodhisatwa itu sendiri dengan trik aneh yang mungkin disembunyikannya. Di sisi lain, setelah kelompok Hunyu berhasil mengalahkan boneka Banseng, mereka memutuskan untuk segera memulihkan diri. Tak lama kemudian, kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix juga berhasil menang setelah mengorbankan 3 tetua mereka. Sementara itu, 2 pertempuran terakhir masih tampak terlihat sangat sengit, dan kelompok keempat menderita banyak korban ketika menggunakan serangan terakhir untuk mengalahkan boneka Banseng dan mengorbankan 15 ahli. Pertempuran terakhir juga berakhir setelah beberapa menit di mana orang-orang yang tersisa berbaring lemah karena kelelahan. Setelah mengorbankan 5 orang untuk menghancurkan boneka yang terakhir. Setelah semua boneka Banseng berubah menjadi debu, kelompok Xiaoyan yang telah pulih sepenuhnya perlahan membuka mata mereka. Xiaoyan menatap pohon kuno bodhisatwa dan menyarankan agar mereka yang kekuatannya di bawah bintang 6 Dozun untuk tidak melanjutkan perjalanan demi keselamatan mereka. Beberapa tetua dari sekte bunga pun mengangguk setuju untuk tinggal dan menemani Nalan Yanran. Akhirnya dengan tekad yang kuat, Xiaoyan memimpin kelompoknya mendekati pohon kuno bodhisatwa diikuti oleh kelompok Sun Er dengan hati-hati. Kelompok Hunyu dan kelompok Jiufeng juga bergerak mendekati pohon kuno tersebut. Beberapa kelompok yang tersisa di belakang meskipun menderita kerugian besar, mereka tetap ikut maju karena tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Saat semua orang mencapai bagian bawah pohon kuno bodhisatwa, cahaya terang tiba-tiba muncul dari tubuh pohon dan melilit kelompok Xiaoyan. Semua orang terkejut dan menyadari bahwa Doqi di dalam tubuh mereka dengan cepat menghilang. Pilar cahaya menyusut dengan cepat dan menghilang ke dalam pohon, membawa serta kelompok orang yang berada di bawahnya termasuk kelompok Xiaoyan. Di kejauhan, Nalan Yanran dan yang lainnya melihat kejadian itu dan seketika menjadi pucat. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang sempat kehilangan kesadaran, ia terbangun di dunia yang dipenuhi cahaya putih. Di dalam kebingungan, pikiran dan ingatan Xiaoyan terasa kacau dan samar. Tiba-tiba Xiaoyan melihat adanya sebuah cincin cahaya yang melayang di dekatnya. Dengan sedikit ragu, Xiaoyan pun memutuskan untuk mendekatinya.
Tiba-tiba Xiaoyan tersedot dan melalui perjalanan aneh dengan kesadaran yang kembali menghilang. Saat kesadarannya kembali, dunia putih menghilang dan digantikan oleh padang rumput hijau yang luas dan sunyi. Meskipun ingatannya belum sepenuhnya pulih, tempat itu memunculkan rasa familiar ketika Xiaoyan bergumam, mungkinkah ini adalah wilayah kuno Wasteland? Xiaoyan mengambang di udara dan mengamati sekeliling sebelum akhirnya Xiaoyan menyadari bahwa ia sendirian. Tak lama setelah itu, keheningan tiba-tiba pecah dan digantikan dengan suara gemuruh. Dari kejauhan, seekor binatang buas berwarna darah melaju seperti kilatan merah. Tak lama kemudian, lebih banyak binatang buas mulai bermunculan mengarah ke segala arah. Dengan tanpa rasa takut, Xiaoyan mengangkat tangannya dan seketika kekuatan luar biasa menyebar dari tubuhnya dan menghancurkan semua makhluk yang berada dalam radius ribuan kaki. Xiaoyan seketika tercengang merasakan betapa dahsyatnya kekuatan yang dimilikinya saat ini. Perlahan-lahan, Xiaoyan merasakan kekuatan yang mengalir dari dalam tubuhnya dengan penuh keterkejutan. Xiaoyan pun bergumam bahwa kekuatan ini adalah kekuatan yang berada di tingkat doseng.